Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailin. Saya dari program studi D3 Teknologi Pap dan Kertas Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan soda kaustik atau NaOH. Sebelum saya masuk pada proses pembuatannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu soda kaustik atau NaOH. Nah, natrium hidroksida atau yang biasa sering disebut dengan soda kaustik adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik yang berbentuk padatan putih, tembus cahaya, sangat larut dalam air, dan terdisosiasi membentuk ion Na positif dan OH-. Sehingga senyawa ini banyak digunakan di skala industri. Pada skala industri, NaOH umumnya diproduksi dengan cara mengelektrolisis NaCl. Terdapat 3 proses untuk mengelektrolisis larutan NaCl tersebut. Yang pertama menggunakan diafragma sel, yaitu proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes untuk memisahkan sel anoda dan katoda. Yang kedua merkuri sel, yang menggunakan Hg sebagai katoda yang berkaitan dengan ion Na. Kemudian membentuk amalgam NaHg. Amalgam ini bereaksi dengan air membentuk NaOH dan Hg dikembalikan ke dalam sel. Yang ketiga adalah membran sel, yaitu elektrolisis yang menggunakan ion exchange membran untuk memisahkan sel anoda dan katoda. Berikut adalah gambar dari proses pembuatan kaustik soda menggunakan sel diafragma. Prinsip yang digunakan dalam proses ini yaitu elektrolit yang dipakai merupakan NaCl sebagai brine. Dalam proses ini, diafragma yang digunakan terbuat dari bahan yang mempunyai sifat permeabilitas seperti asbes yang ditempatkan pada selaput berpori. Fungsi dari diafragma ini adalah untuk menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas klor. Karena jika kedua gas ini bercampur, akan menyebabkan ledakan. Pada proses ini, asbes dipakai sebagai diafragma yang berfungsi untuk menghalangi bertemunya Cl2 yang terbentuk di anoda dengan NaOH yang terjadi di katoda. Gas hidrogen terjadi di bagian katoda. Konsentrasi larutan NaOH yang dihasilkan berkisar antara 10-12%, yang mengandung sekitar 15% NaCl yang tidak bereaksi. Sel diafragma memerlukan energi yang lebih kecil daripada sel merkuri, tetapi hasil NaOH perlu dipekatkan dan NaCl sisa harus diendapkan. Pemakatan ini memerlukan biaya investasi dan energi yang tinggi, serta larutan NaOH yang dihasilkan mempunyai kemurnian yang rendah. Asbes yang dipakai sebagai diafragma juga tidak ramah lingkungan. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada elektrolisis NaCl menjadi NaOH. Proses lanjutan yang dilakukan untuk produk samping adalah gas hidrogen yang dilepaskan pada sisi katoda, kemudian dialirkan ke pendingin, dan gas klor yang dilepaskan pada sisi anoda selanjutnya didinginkan. Kemudian, gas klor tersebut dikeringkan dengan menggunakan asam sulfat.